Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin membawakan presentasi atau proyek dari pelajaran statistik 2 mengenai analisis regresi linier sederhana dengan beranggotakan yang pertama ada Happy Desridianto, Muhammad Sigit Maulana, dan saya pribadi sebagai moderator yaitu Wahyudi. Pertama-tama kita akan membawakan tentang mengenai latar belakang. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang penggunaan analisis regresi linear sederhana muncul dari kebutuhan untuk menentukan pola hubungan sebab akibat antara dua variabel yang saling berkaitan secara linear. Dalam banyak bidang seperti produksi, ekonomi, dan sosial, analisis ini membantu memprediksi hasil variabel pandem berdasarkan faktor penyebab variabel independen. Contohnya yaitu hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk atau jumlahnya pekerjaan dengan output produksi. Selanjutnya ada pengertian, yaitu analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terkait yaitu Y. Tujuan adalah memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X menggunakan persamaan garis lurus. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX, yaitu A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi. Metode ini sering dilakukan untuk melihat pengaruh suatu faktor terhadap suatu hasil. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis, terdapat 4 jenis regresi dalam statistika. Di antara yang pertama regresi linear. Regresi linear dibedakan menjadi 2 bagian berdasarkan banyaknya variabel bebas yang terlibat dalam persamaan yang ikut, mempengaruhi nilai variabel terikat. Yang kedua ada regresi linear sederhana. Apabila dalam diagram linear terlihat bahwa titik-titik yang mengikuti suatu garis lurus menunjukkan bahwa kedua perubahan tersebut saling berhubungan secara linear. Yang ketiga, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Yang keempat, peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif biasanya digunakan bila tidak ada atau sedikit data masa lalu tersedia. Selanjutnya manfaat di sini yang pertama memprediksi nilai variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X. Yang kedua mengetahui hubungan antara dua variabel. Yang ketiga membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Wahyudi. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang studi kasus. Pertama-tama studi kasus dan penyelesaiannya. Studi kasusnya kita mengambil contoh studi kasus pertama dari makalah, yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Dengan berlatar belakangkan seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan nilai ujian matematika mereka. Data yang dikumpulkan dari 10 siswa seperti yang ada di tabel tersebut, jumlah data, jam belajar, dan nilai ujian. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tujuan. Tujuannya untuk menentukan apakah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian dan memodelkannya dengan regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Selanjutnya, menghitung parameter regresi A dan B menggunakan rumus slope B, yaitu B sama dengan N kecil dikali sigma dikali X dan dikali Y. Selanjutnya dikurang dengan sigma dikali X dan sigma dikali Y. Selanjutnya dari rumus yang di atas dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Intercept A yaitu sama dengan sigma Y dikurang B sigma per N. Selanjutnya, ada hitung secara bertahap atau menggunakan Excel statistik seperti tabel X, Y, XY, dan X kuadrat
yang tertera dengan rumus sigma X sama dengan 3,5, sigma Y sama dengan 705, dan sigma XY sama dengan 2548. Sigma X kuadrat sama dengan 145, N sama dengan 10, dan B sama dengan 10 dikali 2548 dikurang 35 dikali 705 dibagi dengan 10 dikali 145 dikurang 35 kuadrat. Dengan hasil yaitu 25.480 dikurang 24.675 per 1450 dikurang 1225 sama dengan 805 dibagi 225, yang dimana hasilnya adalah 3.578. Selanjutnya untuk intercept yang A yaitu 705 dikurang 3.578 dikali 35 per 10, yang dimana hasilnya sama dengan 705 dikurang 125,23 enggak 125.000,23 per 10, yang hasilnya yaitu 579,77 per 10 atau hasil totalnya 57.977. Yang ketiga persamaan regresi yaitu Y sama dengan 57.977 ditambah 3.578. Artinya setiap tambahan 1 jam belajar nilai ujian diperkirakan naik sekitar 3.578 poin. Yang keempat yaitu prediksi. Jika seorang siswa belajar selama 4 jam, maka nilai ujian yang diprediksi adalah Y sama dengan 57.977 ditambah 3.578 dikali 4 sama dengan 570.977 ditambah 14.312 sama dengan 72.289. Yang kelima, evaluasi model. Ini opsional ya. Hitung koefisiensi determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Jika perlu, saya bisa kesimpulan, terdapat hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Model regresi menunjukkan bahwa peningkatan jam belajar akan meningkatkan nilai ujian dan dapat digunakan untuk prediksi nilai berdasarkan waktu belajar. Oke, langsung saja dengan kesimpulannya, yaitu kesimpulannya dari analisis regresi linear sederhana ini yaitu menunjukkan adanya hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terkait yaitu Y. Yang kedua, bisa digunakan untuk prediksi dimanapun perubahan nilai X dapat memperkirakan perubahan nilai Y. Yang ketiga yaitu kekuatan dan arah hubungan dapat dilihat dari nilai koefisien regresi dalam kurung positif atau negatif. Model regresi membantu pengambilan keputusan berbasis data nyata. Yang kelima yaitu jika hasil uji statistik signifikan, berarti X benar-benar berpengaruh terhadap Y. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.